Shalom, shalom, shalom sahabat Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi ya saat sore hari ini dalam New Chapter Fellowship. Kali ini hari Minggu 12 Juni 2022 kita berkumpul yuk sama-sama kita ya, sembah Tuhan, kita senangkan Tuhan yuk. Kita beri hati kita untuk Tuhan, kita fellowship bersama yuk. Amin, amin. Kita siapkan hati kita yuk. Tidak ada kerinduan yang lain sahabat Bapak Ibu. Kerinduannya satu, yaitu kita mau menyenangkan Tuhan. Sudah terlalu banyak yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Yuk kita bertumbuh dewasa. Ayo kita bertumbuh dewasa, mau berusaha menyenangkan Tuhan. Ya, Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati kami, begitu rindu hatiku, berada dekatmu. Amin. Alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Lebih dari segalanya, lebih dari hati yang paling dalam yuk sahabat Bapak Ibu. Amin. Kami berharap akan langit baru, bumi baru Tuhan. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Haleluya. Begitu rindu hatiku, berada dekatmu. Paling dalam kita sampaikan, langkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku, jiwa kami Tuhan dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu.
fajar pagi. Haleluya. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Angkat dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Haleluya. Selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Yes, pandang kemuliaan-Mu. Selalu kami rindu Tuhan, ku rindu dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana, mengikuti rencana, mengikuti rencana, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan, Yesus Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita ekspresikan rasa cinta kita, rasa sayang kita, rasa rindu kita kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami ekspresikan diri kami kepadamu, lebih dari segalanya kami berada padamu. Kami mengharapkan langit baru, bumi baru Tuhan. Oleh karenanya kami tetap bersuka, kami pegang dan janji-Mu. Di rumah Bapa-Mu banyak tempat tinggal bagi kami. Oleh karenanya kami hidup saat ini
berkenan kepadamu, sebagai wujud klaim kami kepadamu atas janjimu. Oh, ini kami yang rindu. Tenang jiwaku Tuhan, tenang jiwaku Tuhan, tenang jiwaku. Amin. Oh, kami merindukanmu, bukan karena berkat-berkat dan mujizatmu Tuhan, melainkan pribadimu Tuhan. Kami rindukan Engkau, karena Kau terlalu baik. Kau telah beri nyawamu ya Yesus Tuhan. Kau telah korbankan dirimu bagi kami. Terlalu baik Engkau. Bapa, kami menyerahkan fellowship kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tak ada kerinduan yang lain selain kami rindu mau lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami rindu Engkau mengenal kami, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Oh Jesus, bukan karena berkat-berkat-Mu, bukan karena mengharapkan mujizat-Mu, tapi Engkau yang kami harapkan, pribadi-Mu yang kami harapkan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ini kami yang datang dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Pandang pribadi-Mu, bukan pandang berkat mujizat-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami datang padamu ya Tuhan. Ku datang ya Bapa, terimalah kami dalam terimalah kerinduan kami datang kepadamu ya Bapa. Memandang keindahan-Mu, kepada keindahan-Mu Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada kami beri. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandangmu dia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ini kami Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang. Biarlah ini menjadi pernyataan doa kami, seturut komunikasi kami, di dalam agar Engkau menjadikan kami indah dalam pandangan-Mu. Ajar kami terus berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Yuk sahabat Bapak Ibu, mari kita buka hati kita untuk dinikmati Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Yesus, kami datang padamu dalam kerinduan. Mari sahabat Bapak Ibu yang rindu, kami pandang keindahan-Mu Tuhan. Kami beri segalanya. Ingat Sakeus saat dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia tinggalkan semua. Dia tinggalkan semua, bahkan semua yang menjadi miliknya, dia rela serahkan. Haleluya. Saat ini kita, apakah kita sudah merelakan semuanya? Atau masih ada yang mengikat dalam hidup kita? Entah itu harta kita, uang kita, jabatan kita, anak-anak kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, semua yang masih melekat. Mari selama kita masih diberi kesempatan hidup, kita tanggalkan semua itu. Yesus, kebenarannya sebentar lagi akan diperdengarkan bagi kita, suaranya, suara Bapa. Mari kita beri hati kita, beri telinga kita, beri hidup kita, beri bejana hati kita untuk dapat dibentuk oleh Tuhan melalui kebenarannya hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, ya Yesus. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Amin. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diri kami, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku,
Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh. Amin. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Bapa, perdengarkan suara-Mu bagi kami, Ya Yesus. sahabat Bapak Ibu, anak-anak-Mu yang terkasih. Ya Tuhan Yesus. Kami rindu mendengar suara-Mu. Terima kasih, kami mau beri hidup kami. Kami rela mengosongkan bejana jiwa kami untuk dibentuk dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, shalom shalom. Kita berjumpa lagi ya bersama dalam New Chapter Fellowship kali ini. Kita indah sahabat Bapak Ibu. Dalam hadirat Tuhan itu indah, indah sekali. Indah. Sangat indah dalam hadirat Tuhan. Oh Yesus, karena sebetulnya itu habitat kita, amin. Itu adalah habitat kita saat kita dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini sahabat Bapak Ibu, kita masuk pada perenungan firman Tuhan. Ya. Kita masuk, kita mau mendengar suaranya, kita siapkan hati kita ya. Kita siapkan bejana hati kita terlebih khusus untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sahabat Bapak Ibu, ya. Haleluya. Kita buka Alkitab dulu bersama ya sahabat Bapak Ibu. Jadi minggu yang lalu kita masuk di minggu yang lalu kita berbicara, kita sudah masuk dalam hal berdoa ya. Doa pengantar 1, pengantar 2 sudah. Dan minggu lalu itu kita berbicara mengenai Bapa. New Chapter Fellowship minggu lalu berbicara mengenai Bapa. Jadi New Chapter Fellowship ini adalah suatu wadah bagi kita untuk fellowship bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita fellowship bersama-sama dengan Tuhan secara online. Kita belum ada onsite, jadi masih secara online. Nanti kita sementara susun untuk onsite-nya kapan begitu. Tapi walaupun
belum onsite tapi online tetap terus jalan supaya tidak mengurangi sukacita iman kita dimanapun kita pergi dan berada, mau pagi hari, mau siang hari, mau sore hari, buka YouTube, yang sudah subscribe dan klik tombol notifikasi, paling sudah ada notifikasi setiap hari Minggu jam 6 sore ada New Chapter Fellowship. Dan setiap hari itu setiap jam kurang lebih jam 4:30 jam 5 itu ada New Chapter Message, renungan harian. Nah ini mingguan kita berfellowship dengan Tuhan. Mingguan kita berfellowship dengan Tuhan, seperti tadi kita memuji, kita menyembah Tuhan, hati kita melekat dengan Tuhan, dan saat ini waktunya kita mendengarkan suara Tuhan. Dan firman Tuhan, suara yang diperdengarkan bagi kita melalui kebenarannya itu berseri. Jadi kalau misalnya ada yang kenapa di sini kok belum tangkap, berarti jawabannya ada yang di sebelumnya atau belum dijelaskan, nanti selanjutnya pasti akan kita bahas bersama. Haleluya. Jadi minggu yang lalu kita membahas, kita berbicara kita belajar kebenaran suaranya bagi kita, yaitu Bapa. Ya, Bapa. Jadi berdoalah demikian, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, Bapa. Dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Minggu yang lalu kata Bapa kita sudah bahas, dan minggu ini dalam New Chapter Fellowship kali ini kami. Karena jadi kan Bapa kami yang di sorga. Nah kita ini saat ini membahas mengenai kami. Yang jadi pertanyaan, siapa yang layak untuk menyebut Allah dengan sebutan Bapa? Amin. Kan dikatakan Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami. Minggu yang lalu kita memanggil dengan sebutan Bapa ada konsekuensi. Haleluya. Sekarang kami. Di mana ini bukan hanya berbicara perorangan, melainkan berbicara kita semua secara global. Amin. Yang layak menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Sahabat Bapak Ibu, kita bersyukur kita hidup dalam perjanjian baru. Kita merupakan umat-umat perjanjian baru. Karena pada waktu umat-umat Tuhan yang hidup dalam perjanjian lama hanya bangsa Israel yang disebut sebagai umat pilihan. Haleluya. Umat pilihan Allah, bangsa Israel. Itu pun bangsa Israel tidak bisa secara pribadi, lepas pribadi langsung berkomunikasi dengan Allah Adonai, atau yang biasa kita sebut Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh. Kita hanya bisa setiap tahunnya mempersembahkan korban, dan itu melalui siapa? Para imam. Nah, kami di sini adalah berbicara kalau perjanjian lama itu bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Allah. Sekarang kita hidup dalam perjanjian baru. Umat-umat yang merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita hidup dalam perjanjian baru. Hidup dalam kasih karunia Tuhan, zaman anugerah. Nah, kita hidup sebagai umat perjanjian baru, kita harus menyadari bahwa yang dimaksud dengan Bapa kami siapa? Kami yang mana yang layak untuk menyebut Allah dengan sebutan Bapa? Kami yang mana yang layak, yang siap untuk dihajar, ditegur oleh Bapa, dididik oleh Bapa? Dalam umat perjanjian baru yang disebut dengan kami adalah kita semua. Amin. Yang diperkenankan mendengar Injil. Artinya bahasa yang diperkenankan bukan berarti Allah memilih ada yang tidak dan ada yang ada. Haleluya. Allah merindukan semuanya selamat. Untuk itu kebenaran Injil ini harus diberitakan. Termasuk New Chapter Fellowship ada mengambil peluang secara online. Sehingga terhadir New Chapter Community. Mengajak, ayo dalam setiap doa pun kami pribadi dan tim, dalam hal ini keluarga kami, terus berdoa, kirimkan jiwa-jiwa yang rindu berkemas pulang, sehingga boleh mengenal kebenaran yang murni, yang terus kami rindu untuk menabur dengan kebenaran yang murni. Sehingga seperti halnya saat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, Bapa kami. Yang dimaksud dengan kami ini siapa? Kita semua, yang mana kita hidup dalam perjanjian baru, kita semua. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9 dan 10 sini dikatakan, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Siapa itu kami? Kita semua bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dalam 1 Petrus 2. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku, Yesus, meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Haleluya. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dalam hal ini siapa? Ahli-ahli Taurat, bangsa Israel milik kepunyaannya. Tersandung kepada batu penjuru itu, yaitu Yesus. Karena mereka tidak taat kepada Yesus. Tidak mau hidup dalam pemerintahan Allah. Tidak mau mengikuti jalan hidup Yesus. Jadi yang disebut dengan kami adalah siapa? Kami adalah kita semua bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kriterianya apa? Yaitu kita yang percaya. Kita yang percaya dan taat. Amin. Jadi kami di sini adalah kita yang percaya dan taat. Kita itu yang terpilih. Kita percaya. Kita harus tahu, percaya adalah pisteu. Pisteu artinya apa? Menyerahkan diri kepada objek yang kita percayai. Bukan hanya sekedar pengakuan mulut, bibir, pengaminan akali. Tapi segenap hidup kita, tutur kata kita, tindakan kita, ucapan kita, semuanya kita serahkan. Amin. Semuanya kita mau diubahkan menjadi seperti Yesus. Kita serahkan diri, kita berharap penuh sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita serahkan hidup kita, tubuh kita ini kepada daging. Amin. Kita semua yang percaya dan taat merupakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan ayat selanjutnya dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Supaya kita yang layak menyebut Allah dengan sebutan Bapa, kita pun sampaikan kepada yang lainnya. Hei, kita layak menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Yang penting kita taat, kita percaya. Amin. Kita terus beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia jangan hanya berpikir sempit, berbicara berkat dan mujizat. Tapi perbuatan yang besar yaitu di mana Yesus yang adalah Tuhan berinkarnasi sebagai manusia. Dia menjadi manusia. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia memberi hidupnya bagi kita supaya kita boleh hidup di jalan yang Dia sediakan bagi kita, agar kita menghidupi pribadinya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jangan dianggap perbuatan-perbuatan yang itu perbuatan receh. Sakit jadi sembuh. Yang tidak ada uang jadi ada uang. Receh, sahabat Bapak Ibu. Jangan bandingkan Tuhan dengan hal-hal yang receh. Perbuatan yang besar, yaitu Yesus yang hadir di dunia ini. Dia menyatakan kasih-Nya. Saat Dia dilukai, Dia tidak membalas dengan kejahatan. Dia tetap terus berbelas kasih. Dia tetap terus sabar supaya kita milik kepunyaannya, benar-benar berkeadaan sebagai kepunyaannya. Sehingga kita layak disebut dengan kata kami yang kita maksudkan hari ini. Amin. Yang layak menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Bapa kami. Kami itu kita. Ayat selanjutnya dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10.
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yaitu Dia yang telah memanggil keluar kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Justru itu aneh bin ajaib kalau orang masih mau hidup dalam kegelapan. Aneh bin ajaib. Padahal kita sudah dipanggil keluar. Amin. Ini yang disebut dengan apa? Gereja. Haleluya. Gereja artinya apa? Dipanggil keluar. Yaitu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan gereja adalah pribadi lepas pribadi kita yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sehingga percuma juga kita datang ke tempat ibadah ke gereja, tapi sikap hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi hidup kita masih hidup dalam kegelapan. Nah, itu kita harus memilih untuk berjuang sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita memilih berjuang untuk hidup kita hidup dalam terang. Memanggil keluar dari kegelapan, ada respon kita untuk keluar dari kegelapan kepada terang. Dan Yesus telah memberikan jalan itu. Haleluya. Ayat selanjutnya, kamu yang dahulu, kita semua yang dahulu bukan umat Allah. Kita dahulu yang tidak dapat menyebut Allah dengan panggilan Bapa. Ayat selanjutnya katakan, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, kepunyaannya, miliknya. Saat Bapak Presiden memanggil kita dan dikatakan di hadapan semua penduduk Indonesia, ini adalah staf ahliku. Siapa yang tidak senang? Ada sini yang tidak senang? Dipanggil presiden? Ini staf ahliku. Haleluya. Di saat presiden memanggil staf ahli berarti orang ini berkompeten. Haleluya. Apalagi presiden katakan, nah ini sedulurku, saudaraku. Apalagi kita mau dipanggil sebagai saudara-saudara Yesus, amin. Ingat, kita yang mau dipanggil sebagai saudara Yesus, apa Yesus katakan? Barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga adalah saudaraku laki-laki, adalah saudaraku perempuan, adalah ibuku. Haleluya. Jadi kita mau melakukan kehendak Bapa. Amin. Haleluya. Karena kita yang dahulu bukan umat Allah tapi sekarang telah menjadi umatnya. Presiden panggil kita, aduh sudah senangnya bukan mampu. Nah tentu di saat kita dipanggil presiden, kita harus jaga juga kehormatan presiden, betul nggak? Wah, presiden sudah panggil kita. Aku juga tidak mau berbuat seenaknya. Haleluya. Selanjutnya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Untuk itu kita yang sudah menerima belas kasihan Tuhan, kita harus juga berbelas kasih kepada orang. Amin. Dengan cara apa? Beritakan perbuatan yang besar. Artinya apa? Beritakan bahwa sahabat Bapak Ibu, seperti halnya saat ini, sahabat Bapak Ibu, kita semua sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya. Mari yuk kita hidup dalam terang itu. Amin. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu, kita semua, kalau saya katakan, kamu sudah dipanggil keluar, saya beri 1 miliar untuk hidup dalam terang. Mau enggak? Mau enggak? Oh, mau sekali, haleluya. Mau sekali. Sahabat Bapak Ibu, bukan cuma 1 M, 2 M, bahkan lebih dari M. Artinya mana-mana Tuhan, itu adalah upah kita, amin. Karena nanti kita mau menjadi warga kerajaan sorga. Bukan hanya sekedar menjadi warga kerajaan sorga, tapi menjadi anggota keluarga kerajaan sorga. Katakan amin. Haleluya. Tidak sebanding dengan 1 M, ember. Tidak sebanding dengan 2 M, mana-mana. Lebih daripada itu, amin. Itu pengharapan kita yang disebut anak-anak Tuhan. Haleluya. Itu pengharapan kita. Wow, amazing. Amazing kan? Dahulu kita tidak dikasihani, tapi sekarang beroleh belas kasihan karena karya keselamatan Yesus. Sehingga keselamatan Yesus bukan hanya sekedar karya penebusan, tapi membawa kita untuk berpotensi dikembalikan pada rancangan semula.
Amin. Selanjutnya apa respon kita? Sehingga kita dianggap layak untuk dekat dengan Bapa, sehingga kita dianggap layak dikatakan kami. Kan tadi kan kami yang di sorga, Bapa kami. Artinya Bapa kita. Kita ini punya dua Bapa, tapi harus memilih satu di antara dua Bapa ini. Satu Bapa kita itu yang di sorga. Satu Bapa kita yang apa? Iblis. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Bapamu iblis. Kalau kita hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri, sehingga bahaya kita hidup dalam keinginan kita sendiri. Yang masih mau memuaskan keinginan mata ibu-ibu ya. Bukan berarti bapak-bapak tidak bapak-bapak juga, tapi kamu ibu-ibu hati-hati. Matamu melihat tas di medsos, engkau tergoda. Haleluya. Bapak-bapak juga matamu melihat mobil dan lain sebagainya, kamu bisa tergoda. Melihat istri orang, melihat suami orang, kamu bisa tergoda. Apalagi bahasa sekarang, janda semakin di depan, kamu bisa tergoda. Duda semakin di depan, kamu bisa tergoda. Haleluya. Hati-hati dengan satu kata ini, keinginan. Bukan berarti iblis diam, iblis gencar. Kita harus menyadari tipu daya iblis. Sehingga apa yang menjadi respon kita yang telah dianggap layak, sahabat Bapak Ibu, yang telah dianggap layak untuk menyebut Bapa, untuk menyebut Allah dengan panggilan Bapa, untuk dekat dengan Bapa. Kan di saat kita layak memanggil Allah dengan sebutan Bapa, berarti Tuhan menginginkan supaya kita dekat. Apa respon kita? Menyadari bahwa kita harus tahu benar, kita ini sudah dianggap layak, tapi kita belum berkeadaan layak. Jadi karenanya itu perjuangan kita. Jadi menjadi respon kita yang dianggap layak untuk dekat dengan Bapa, yaitu kita harus berjuang untuk berkeadaan layak. Amin. Berkeadaan layak. Bukan hanya sekedar disebut anak Tuhan. Bukan hanya sekedar kita bisa dilayakkan memanggil Allah dengan sebutan Bapa, tapi kita harus berkeadaan. Berkeadaan dalam keadaan layak. Amin. Dalam keadaan layak. Nah, itu adalah perjuangan kita saat kita menggelar hidup di kesementaraan ini agar dapat hidup layak. Amin. Sehingga dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 di sini dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Berapa banyak di Indonesia yang kita dengar korupsi karena ada dekengan ini, dekengan itu. Janganlah kita mempergunakan hal itu. Jangan kita menyatakan diri kita pendeta, kita hamba Tuhan, kemudian kita hidup seenak-enak kita. Ataupun kita jemaat Tuhan, kita merasa kita sudah dekat dengan Tuhan, waktu jam doa kita juga sudah banyak, tapi ternyata waktu jam doa itu, doa hanya dihabiskan untuk meminta dan meminta hal-hal keinginan. Kemudian kita merasa sudah layak. Kita harus bergumul. Ada manusia batinia kita yang sakit, yang oleh karenanya kita sementara rawat jalan saat ini, saat kita menggelar hidup di kesementaraan ini. Kita harus sembuh dari sakit batinia kita itu. Sehingga kebenaran firman Tuhan saat ini, saat kita dianggap layak untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa, untuk dekat dengan Bapa, maka kita harus berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Amin. Yaitu apa? Hidup sebagai orang merdeka. Kita harus hidup selayaknya sebagai anak-anak Allah yang berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Kita harus hidup sebagai orang yang merdeka, anak-anak Allah yang merdeka. Jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan itu. Dan dengan dan tanpa kita sadari, banyak kita hamba-hamba Tuhan juga, ya, menyalahgunakan kemerdekaan.
Kita menyalahgunakan kemerdekaan kita. Kita menyalahgunakan status kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga seringkali kita mempergunakan kuasa Tuhan untuk hal-hal yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus hidup selayaknya sebagai anak-anak Allah yang berkeadaan sebagai anak-anak Allah yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan, yang tidak menyalahgunakan status kita sebagai anak-anak Allah. Jangan karena kita berpikir, wah aku kan anak Allah. Aku bebas berbuat semauku. Suka-sukaku dong. Aku kan anak Allah. Aku bisa minta ini, aku bisa minta itu. Betul? Berapa banyak di antara sahabat Bapak Ibu yang merasa anak Allah? Kita bisa minta ini, minta itu. Tapi hidup tidak beres di hadapan Tuhan. Salah satu contoh, melakukan perzinahan. Doa supaya minta ke Tuhan. Datang lagi doa minta. Mintanya apa? Supaya suami atau istrinya atau anak-anaknya tidak tahu kalau dia sementara hugel. Apakah itu yang disebut dengan anak-anak Allah? Haleluya. Kalian pemuda remaja yang sudah hidup serba tester-tester. Kira ini makanan pasanganmu itu. Ditester dulu. Alasannya kita kan mau hidup seumur hidup dengan pasangan kita. Tentunya kita harus coba dulu. Bertobat selagi masih ada kesempatan. Apalagi engkau yang melakukan hal itu, melayani dan bersembunyi di balik pelayananmu. Entah sebagai singer, entah sebagai worship leader, apalagi pelayan Tuhan sebagai pembawa firman. Bertobat. Engkau minta ke Tuhan supaya Tuhan tutupi kejahatanmu. Engkau tidak layak, maaf, engkau belum layak di hadapan Tuhan. Saya juga merasa saya masih belum layak. Saya terus berjuang. Untuk itu saya mengajak, mari kita semua berjuang. Hidup selayaknya sebagai anak-anak Allah yang berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Amin. Jangan kita sudah dinyatakan sebagai anak-anak Allah tapi justru menyalahgunakan status kita. Hidup masih suka-suka kita seperti tadi saya sampaikan. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu, saya berdoa Roh Kudus ketuk pintu hati sahabat Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan yang ibadah secara online. Kalau saat ini engkau mendengarkan suaranya, berbalik dan bertobat. Bertobat sahabat Bapak Ibu. Kita tidak tahu apakah ini panggilan terakhir Tuhan dalam hidupmu. Saya tidak tahu. Karena kematian menghampiri kita kapan saja. Saya bisa loh, sementara berkhotbah mati bisa. Apalagi sahabat Bapak Ibu, jangan tunda, jangan sia-siakan kesempatan apabila Tuhan berbicara kepadamu saat ini. Amin. Haleluya. Bertobat sahabat Bapak Ibu. Dan terus ikuti New Chapter. Untuk itu subscribe akun YouTube New Chapter. FB juga akun New Chapter. Dapat klik tombol notifikasi supaya dapatkan pemberitahuan, ada renungan harian, ada New Chapter Fellowship saat ini, ataupun ada doa-doa lainnya. Agar kita bertumbuh di dalam Tuhan. Apa sih yang kita mau cari di bumi ini? Atau juga ujung-ujungnya kita mau apa? Mau mati. Apa yang kita mau cari? Hidup kita saat ini mempersiapkan kehidupan kita di langit baru, bumi baru, sahabat Bapak Ibu. Amin. Jangan ada keinginan-keinginan yang lain. Amin. Sekali lagi, jangan kita sudah dinyatakan sebagai anak-anak Allah, tapi justru menyalahgunakan status kita. Hidup masih suka-suka kita. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, apa?
Asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Ada penyanyi latarnya bilang, amasa, amasa. Betul nggak? Amasa, amasa. Saya bercanda dengan anak-anak saya demikian. Amasa. Malaikat pun di saat kita menyanyi itu rasa-rasanya pun mau menjadi penyanyi latar. Amasa, amasa. Karena apa? Karena kita menyanyikan lagu itu tapi kita maunya hidup apa suka-suka kita sendiri. Sehingga kelanjutannya suka-sukamu Tuhan. Amasya, amasya, suka-sukamu Tuhan. Kayak dipaksakan lagi itu ya. Amasya. Tapi betul masa sih? Justru itu hadir yang namanya persoalan. Untuk membuktikan cinta kita, betul enggak suka-suka Tuhan atau masih suka-sukaku. Amin. Sehingga seharusnya hidup kita harus semakin berkeadaan selayaknya anak-anak Allah yang merdeka sebagai kepunyaan Allah. Satu, kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging. Keinginan daging, sahabat Bapak Ibu. Kita harus menjauhkan diri. Artinya apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau engkau belum mampu hidup bersama dengan lingkungan sekitarmu yang sedikit-sedikit, ada barang baru nih, ada barang branded nih, ada barang ini, barang itu. Kemudian engkau masih tergoda. Jangan dulu bergaul di situ. Amin. Lebih bagus menjauhkan diri. Haleluya. Menjauhkan diri adalah salah satu antisipasi kita untuk hidup tidak melekat dengan keinginan daging. Haleluya. Agar hidup tidak melekat dengan keinginan daging. Sehingga kita bisa berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Malaikat sudah tidak lagi menjawab amasya, amasya, enggak. Karena apa? Karena kita mulai menjauhkan diri dari keinginan daging. Susah. Saya tidak katakan gampang, sahabat Bapak Ibu. Kita jadinya anak gampangan ini kalau misalnya semua serba gampang. Karena Tuhan mau yang berkualitas, yang asli, bukan yang KW-KW. Barang yang asli itu ditempa dengan proses yang luar biasa. Kualitas yang baik karena bahan-bahannya yang terbaik. Haleluya. Berbicara bahan itu berbicara kebenaran yang murni. Untuk itu kita juga harus cari kebenaran yang kita konsumsi yang murni. Bukan hanya tentang berkat dan mujizatnya terus. Kalau gitu kapan kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan? Selalu kita mau yang enak dari Tuhan. Amin. Aduh, kok Pak Pendeta nyinggung saya? Ini kebenaran. Bersyukur kalau tersinggung sekarang, karena nanti kalau ditatap pengadilan Tuhan, terlambat. Haleluya, terlambat. Yang kedua, memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah hidup yang sudah tidak baik. Jadi hidup yang semakin berkeadaan selayaknya sebagai anak-anak Allah yang merdeka sebagai kepunyaan Allah, yaitu satu, menjauhkan diri dari keinginan daging. Kedua, memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah hidup yang sudah tidak baik. Supaya apa? Supaya sahabat Bapak Ibu sabar ya. Supaya apa? Supaya sabar sahabat Bapak Ibu. Karena ini terdapat dalam 1 Petrus 2 tadi.
Supaya di saat mereka memfitnah kita, mereka memperlakukan kita tidak baik, orang-orang di sekitar kita, siapapun, bahkan orang terdekat dengan kita, mengatakan ke orang hal-hal yang tidak baik. Tapi di saat kita terus memiliki cara hidup yang baik di tengah hidup yang sudah tidak baik, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatan kita yang baik, dan mereka akan memuliakan Allah pada hari Tuhan melawat mereka. Amin. Jadi hal yang kedua, di saat kita harus hidup semakin berkeadaan selayaknya anak-anak Allah yang merdeka sebagai kepunyaan Allah, hal yang kedua kita harus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah hidup yang sudah tidak baik. Supaya apa? Supaya mereka melihat dari perbuatan-perbuatan kita yang baik dan memuliakan Allah. Di saat kita disakiti, kita tidak sakit, tapi kita melepaskan pengampunan. Kita bahkan terus menabur kebaikan. Dan di saat itu, ada satu waktu Tuhan melawat mereka. Amin. Mereka memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan belum bisa melawat mereka kalau misalnya kita belum menjadi suratan yang terbuka bagi mereka. Untuk itu kita tetap terus harus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah hidup yang sudah tidak baik. Pendeta susah, iya susah. Tidak ada yang bilang gampang ikut Tuhan. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sangkar, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Sahabat Bapak Ibu, kita bisa baca dari Perjanjian Baru. Setelah berkat dan mujizat yang Tuhan nyatakan, coba baca setelah kitab Injil, apa yang diterima oleh para rasulnya saat itu. Kalau bukan apa? Penderitaan. Stefanus mati, dilempari batu, martir, karena memberitakan kebenaran. Kita mungkin diejek yang sebelumnya biasa bergaul, minum minuman keras, merokok, cemen, badan saja besar, cemen, masa dulu begitu sekarang begini, banci lo, banci kamu, laki-laki kan harus isap rokok, laki-laki kan harus miras. Tapi tetap kita harus memiliki cara hidup yang baik. Amin. Jangan kita marah mereka. Kita tetap kasihi mereka. Sampaikan saja, satu waktu kalian akan sama seperti aku. Itu saja. Haleluya. Kita dijahati, biarkan. Amin. Dijahati, biarkan. Jadi demikian sahabat Bapak Ibu. Bapa kami yang di sorga, kita sudah membahas Bapa, kita sudah membahas kami. Jadi sekali lagi saya mau reminder bahwa doa Bapa kami adalah formula kehidupan. Doa berbicara komunikasi dua arah, sehingga di dalamnya ada percakapan dengan Tuhan. Sarana fasilitas yaitu doa bercakap-cakap kita dengan Tuhan. Itu doa, sarana fasilitas kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan di dalam doa bukan permohonannya, bukan sekedar meminta-minta, tapi ada komunikasi. Materi apa yang kita komunikasikan, inilah formula kehidupan kita. Dimulai dari Bapa kami, New Chapter Fellowship minggu depan, yang di sorga. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, yang di mana? Yang di sorga. Di sorga itu di mana? Terus respon kita apa setelah kita mengetahui Bapa kita ada di sorga? Haleluya. Aduh, asik dalam Tuhan. Kita terus belajar ya. Minggu depan kita akan belajar yang di sorga. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang di rumah, tetap semangat kita dalam Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Suaranya diperdengarkan bagi kita. Yuk, sebelum kita tutup terima berkat, sahabat Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan kami secara online ini, bisa silahkan inbox messenger di New Chapter atau chat di nomor WA yang sudah ada tertera di deskripsi YouTube. Itu ada nomor WA, bisa di WA yang rindu memberi, yang juga rindu mau sharing, cari tahu lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan, yang rindu juga didoakan, bisa silakan hubungi kami di WA dengan nomor yang sudah
tertera di deskripsi YouTube. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapa, terima kasih. Kebenaran-Mu boleh dinyatakan bagi kami semua. Tulus aku rindu menyampaikan suara-Mu bagi mereka. Kiranya, sahabat Bapak Ibu, yang menyaksikan beribadah dengan sungguh-sungguh, menerima segala berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Sampai jumpa waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, haleluya.